Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 dari kelas 2 GAMB akan mempresentasikan hasil dari implementasi tentang bijak menggunakan internet bersama Sekolah Globe Nasional Plus. Oke, saya akan menyerahkan selanjutnya kepada Amir. Kepada Amir, dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang abstrak pada paper kami. Jadi pada bagian abstrak paper kami itu kami menjelaskan tentang perkembangan internet dan juga penggunaan internet dan bagaimana dampak dari internet tersebut. Kemudian kami juga menjelaskan beberapa dampak-dampak negatif dari internet seperti penyebaran hoaks, perjudian, bullying, pelecehan, dan juga hacking. Dilihat dari segi penggunaan, internet itu telah menjadi salah satu kebutuhan bagi semua orang di berbagai kalangan dan di setiap saat. Oleh karena itu, kami melakukan proyek Pasepro ini sebagai bentuk dari pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan pada Sekolah Globe Nasional Plus 2. Dalam proyek ini kami juga menggunakan beberapa metode seperti penyuluhan, survei, dan observasi, dan pada hasil dari proyek ini berupa sebuah video berisi tentang materi internet. Kami juga membuat sebuah form feedback untuk mengisi kuesioner yang tentang materi yang kami sampaikan kepada warga sekolah. Next. Nah, dari bagian pendahuluan paper kami, pada paragraf yang awal kami menjelaskan beberapa latar belakang dari sekolah Globe National Plus yang menjadi tempat tempat pelaksanaan proyek Pasepro ini. Dan pada paragraf kedua kami menjelaskan lebih detail tentang pemanfaatan internet dan juga uh, berbagai budaya dari internet yang telah mengubah kegiatan kegiatan atau kehidupan kita. Nah, pada paragraf ketiga kita juga menjelaskan beberapa dampak negatif dari internet. Selanjutnya pada paragraf terakhir kami menjelaskan bagaimana internet ini dapat kita lakukan dengan sehat dan aman. Next. Metode pelaksanaan pada paper kami ini yaitu berupa penyuluhan pada Sekolah Globe Nasional Plus 2 dengan judul penyuluhan yaitu Mari Bijak Menggunakan Internet. Nah, waktu pelaksanaan pada kegiatan ini berlangsung pada awal Februari hingga pertengahan April. Partisipan atau anggota yang dari proyek ini yaitu ada Mario, ada Gunawan, ada Anthony Halim, dan saya sendiri, Amir. Dan untuk menyelesaikan proyek ini, kami juga melakukan beberapa langkah atau metode pada pelaksanaannya, yaitu pada langkah pertama kami melakukan identifikasi masalah yang dilakukan sehingga langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan menjadi materi dalam kegiatan pengabdian ini. Langkah kedua, kami melakukan pendekatan pada objek kegiatan dengan metode survei dan juga observasi ke lapangan langsung, yaitu di Sekolah Globe Nasional Plus 2. Kemudian kami juga melakukan proses wawancara dan diskusi pada pihak sekolah mengenai kegiatan yang akan kami lakukan dan juga permasalahan yang telah kami angkat. Kemudian kami melakukan pencarian materi untuk mendukung kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya pada langkah keempat kami membuat sebuah video edukasi mengenai topik dari permasalahan yang kami bahas sebagai bentuk dari implementasi kegiatan pengabdian ini. Pada langkah terakhir kami membuat sebuah form kuesioner yang akan digunakan sebagai feedback dari warga sekolah terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami, Mario.
Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Jadi kegiatan mengabdi kepada masyarakat ini dilakukan selama kurang lebih 11 minggu. Ya, dimulainya itu dari tanggal 4 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 14 April 2021. Proyek ini kami membahas tentang internet sehat dan aman. Jadi kita ini mencakup beberapa poin. Yang pertama itu, apa itu internet? Nah, jadi internet itu suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP or IP, itu yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang kedua itu kenapa internet diperlukan? Nah, jadi internet itu memiliki banyak manfaat yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, baik itu dari bisnis, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, sosial politik, dan berbagai informasi lainnya. Yang tentunya sangat bermanfaat untuk semua orang. Selain itu, kita juga bisa menjalin tali silaturahmi kepada teman lama kita, saudara, atau sahabat-sahabat kita yang lama tidak berjumpa. Dengan manfaat yang banyak dan kompleks tersebut, mari kita tidak bisa jauh-jauh dari keberadaan internet. Keberadaan internet itu bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh semua orang agar kita tidak kudet atau kurang update ya dengan berbagai perkembangan teknologi dan informasi yang populer saat ini. Yang ketiga tuh ada kapan internet diperlukan. Jadi keberadaan internet itu juga sangat membantu kehidupan manusia dalam mencari informasi. Dengan itu maka waktu yang paling tepat untuk menggunakan internet adalah saat dimana kita membutuhkan informasi yang benar. Maka di saat itulah internet berperan sangat penting untuk kehidupan manusia. Yang keempat ada 5 jenis kegiatan negatif dalam menggunakan internet beserta UU ITE yang mengatur seperti hoax, pelecehan, perjudian, bullying, dan hacking. Yang terakhir ada bagaimana cara menggunakan internet sehat dan aman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anthony. Dalam kegiatan ini menggunakan dua metode, yaitu metode search engine dan metode brainstorming. Jadi di mana siswa-siswa mengisi form atau formulir digital secara online yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berupa bagaimana cara siswa-siswa menggunakan internet. Sebelum form atau formulir digital diberi, siswa-siswi sudah menonton video berupa pemahaman tentang arti dari internet dan bahayanya dalam menggunakan internet yang melanggar peraturan UU ITE. Pada slide ini menunjukkan ada 3 diagram. Nah, pada diagram pertama itu dari 34 siswa-siswi SMK Globe Nasional Plus, 2 menunjukkan bahwa 50% dari siswa-siswi menggunakan internet berkisaran 0 sampai 2 jam sehari. 38,2% dari siswa-siswi menggunakan internet berkisaran 3 sampai 5 jam sehari. Dan 11,8% dari siswa-siswi menggunakan internet berkisaran lebih dari 5 jam per hari. Nah, pada gambar kedua berisi tentang beri nilai Anda seberapa Anda beretika dalam berinternet. Nah, pada form ini yang dominan berada di angka 8. Nah, selanjutnya pada diagram ketiga. Apakah Anda ingin mewujudkan kehidupan internet dengan sehat dan aman? Pada tabel ini, siswa-siswi SMK Globe Nasional Plus 2 membuktikan bahwa mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan cara-cara menggunakan internet dengan aman dan sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gunawan. Jadi kesimpulan yang telah kami dapatkan yaitu program sosialisasi yang telah kami lakukan berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini dibuktikan dengan para peserta sosialisasi yang tidak lain yaitu siswa-siswi Sekolah Global Nasional Plus 2 mengikuti materi yang kami sampaikan dengan baik dan bahkan aktif dalam mengisi survei yang telah kami buat. Selain itu, sebelum mengakhiri sosialisasi, kami meminta feedback dan saran dari para peserta sosialisasi agar kami dapat memperbaiki kesalahan kami untuk selanjutnya. Hasil pun kami mendapatkan banyak feedback positif karena telah menyampaikan materi dengan jelas serta ramah sehingga tidak membosankan para peserta. Dari kegiatan ini pun kami mendapatkan feedback bahwa kami bersikap cukup profesional dalam memaparkan topik yang akan kami jelaskan melalui sebuah video.
Hal tersebutlah yang membuat peserta bersemangat dalam mengikuti sosialisasi kami hingga akhir. Dan yang saran yang telah kami dapatkan yaitu, walaupun kita mendapatkan feedback yang baik dari hasil kegiatan ini, masih banyak hal yang dapat ditingkatkan untuk lebih baik dari kegiatan ini ke depannya. Untuk itu, agar proses sosialisasi dapat berjalan lebih baik, maka di masa yang akan datang ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melakukan presentasi secara tatap muka, supaya penyampaian materi lebih interaktif lagi dan dapat melakukan secara tanya jawab secara langsung. Yang kedua, membuat beberapa permainan door prize agar dapat menarik perhatian peserta. Dan yang ketiga, meningkatkan materi video lebih menarik lagi jika kegiatan masih tidak bisa dilakukan secara onsite. Baik, tentu saja kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian ini dengan judul Bijak Menggunakan Internet bersama Sekolah Globe Nasional Plus. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada UIB selaku kampus tempat melaksanakan jenjang sarjana yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan proyek pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Miss Winda Fitri selaku dosen mata kuliah Pancasila Fakultas Hukum atas bimbingan dalam perkuliahan dan implementasi kegiatan pengabdian. Habis itu ada Pak Sobri selaku Kepala Sekolah Globe Nasional Plus 2 yang telah memberikan izin untuk kegiatan pengabdian ini dilakukan. Itu ada Pak Rudi Simatupang selaku kesiswaan Sekolah Globe Nasional Plus 2 yang ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu juga ada guru-guru SMK Sekolah Globe Nasional Plus 2 yang turut membantu dalam melancarkan pelaksanaan kegiatan ini. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi Sekolah Globe Nasional Plus 2 yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Kami harap semoga kegiatan ini dapat mendatangkan manfaat bagi banyak pihak. Tak lupa juga kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini. Pada implementasi ini kami mengambil beberapa kutipan dari beberapa sumber. Yang pertama itu ada judulnya sumber dari sosialisasi cyber etik dalam membangun budaya literasi digital yang aman dan sehat di kalangan remaja pada siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Yang kedua yaitu dari literasi internet untuk minimalisir dampak konten negatif pada ibu-ibu PKK Desa Citeras. Dengan itu jurnalnya Pengabdian Untukmu Negeri. Yang ketiga itu ada mengenal dampak positif dan negatif internet untuk anak pada orang tua. Itu jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat. Yang keempat itu ada perilaku penggunaan internet, studi kasus pada mahasiswa jurusan perpustakaan dan ilmu informasi UIN Maulana Malik Ibrahim dengan jurnal kajian perpustakaan dan informasi. Ya, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi hari ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.